Selamat datang semua ke Klub Toastmasters Jakarta Bahasa, klub di mana kita bisa melatih diri menjadi pembicara andal dan juga pemimpin yang andal. Saya mau berbagi dengan Anda tata tertib dulu agar pertemuan ini akan berjalan dengan lancar. Kelihatan nggak ya? Kelihatan? Kelihatan. Oke. Baik, berikut tata tertib rutin. Mohon menggunakan nama asli, bukan nama gawai atau alias. Mohon menggantikan nama sebagai berikut. Untuk tamu, nama kota. Untuk pemegang peran, inisial peran, dan nama. Panitia akan mensenyapkan suara peserta. Dan mohon dihidupkan lagi suaranya kalau ada permintaan dari panitia. Mohon tidak membuat interupsi di saat pembicara sedang berbicara. Silakan menunjukkan apresiasi kepada para pembicara dan pemegang peran melalui tombol reaksi dengan memberikan emoji tepuk tangan atau jempol. Jika ada pertanyaan seputar acara, silakan ketik dan kirimkan pesan melalui kotak obrolan Zoom. Mohon perhatian bahwa sebagian dari pertemuan ini akan direkam dan akan diperlihatkan di media sosial. Dan kalau ada pertanyaan mengenai keanggotaan, silakan hubungi Toastmaster Lani 0812 2714 554. Demikian tata tertibnya Klub Toastmaster Jakarta Bahasa, dan marilah kita sambut dengan meriah seorang yang dari jam setengah 8 pagi sudah berangkat dari rumahnya agar bisa datang ke tempat luring untuk melihat bagaimana para pengurus jam 9 pagi sudah set up meeting di WOHA. Marilah kita sambut ketua klub kita, Toastmaster Ade Iva Putra. Selamat pagi rekan-rekan Toastmasters dan para tamu. Yang terhormat Gubernur Distrik 87 2011-2012 Distinguished Toastmaster Min Sunari. Yang terhormat Direktur Divisi G Distrik 87 Distinguished Toastmaster Ayu Anantia. Yang terhormat Direktur Area I3 kita, Toastmaster Fitri Nicho. Dan yang terhormat Distinguished Toastmaster Wijaya dari Medan Rekol Pidato. Yang terhormat Toastmaster Alvin Abrar dari SCBD Toastmaster. Dan yang kami hormati para pemimpin Toastmaster yang terkini dan terdahulu, dan yang kami banggakan para Toastmaster dan para tamu yang hadir pada pertemuan kita pada pagi hari ini. Selamat datang di pertemuan rutin Klub Toastmasters Jakarta Bahasa, di mana seperti biasa setiap hari Sabtu kita melaksanakan pertemuan rutin kita, yaitu pertemuan Klub Toastmaster Jakarta Bahasa. Hari ini kita akan ada nantinya sesi spesial untuk hari ini, yaitu sesi edukasi yang nantinya akan dibawakan oleh Distinguished Toastmaster Ayu Anantia selaku pembicara kita pada hari ini. Dan untuk itu, mari nantinya bersama-sama kita mendengarkan secara bersama-sama
apa yang akan disampaikan oleh Distinguished Toastmaster Ayu Anantia nantinya. Maka untuk itu saya tidak akan berlama-lama untuk membuka acara kita pada hari ini. Langsung saja kita sambut pengarah acara kita pada hari ini, yaitu Toastmaster Melania Pihandini. Kepada Toastmaster Melania Pihandini kami persilahkan. Terima kasih Toastmaster Ade Iva. Selamat pagi rekan Toastmasters dan para tamu hadirin yang berbahagia. Saya Lani hari ini sebagai pengarah acara Anda. Saya akan memandu Anda di acara ini selama sekitar 2 jam. Susunan acara akan dibagi dalam 3 sesi utama sebagai berikut. Pertama, akan ada sesi pidato yang dipersiapkan. Selanjutnya, ada yang spesial di hari ini, yaitu sesi edukasi oleh Distinguished Toastmaster Ayu Anantia yang disertai sesi tanya-jawab. Dan yang terakhir adalah sesi penilaian. Tema acara hari ini adalah etika dalam komunikasi publik. Kebebasan tetap harus dijaga dengan etika untuk menghindari pergesekan dengan pihak lain. Begitu juga dengan kebebasan dalam berkomunikasi. Disadari atau tidak, di dalam komunikasi publik tujuan utama yang ingin dicapai adalah agar pesan diterima dan memberikan pengaruh kepada publik. Tetapi pertanyaan selanjutnya adalah, apakah pesan yang kita sampaikan benar adanya? Apakah pengaruh yang ingin kita tanamkan berdampak baik ke depannya? Etika memberikan panduan mengenai apa yang baik dan yang buruk, apa yang menjadi hak dan kewajiban. Toastmaster sebagai wadah pembelajaran dan pelatihan komunikasi turut serta dalam menggaungkan pentingnya etika dalam komunikasi publik. Pada pertemuan kali ini, jabat mengangkat tema etika dalam komunikasi publik, yaitu bagaimana etika menjaga keutuhan pesan dan memberikan pengaruh yang baik bagi bangsa. Kami menyadari bahwa setiap ide, gagasan, dan pendapat yang berdampak positif wajib digaungkan kepada publik. Oleh karena itu, dalam sesi edukasi berjudul Bangkit bagi Indonesia, Distinguished Toastmaster Ayu Anantia akan menguraikan bagaimana generasi Indonesia bebas berkreasi namun tetap bertanggung jawab dalam memberikan dan mewujudkan gagasan. Acara hari ini tidak bisa terlaksana tanpa bantuan orang lain. Salah satu pemegang peran utama pada acara ini adalah penilai umum yang akan memimpin sesi terakhir, yaitu sesi penilaian. Saat ini, beliau akan menjelaskan tujuan penilaian dan timnya. Marilah kita sambut penilai umum kita hari ini, Toastmaster Monica LN Pasaribu. Mari silakan Toastmaster Monica. Terima kasih Toastmaster Melania sebagai pengarah acara. Selamat pagi rekan-rekan Toastmasters dan para tamu. Sebagai penilai umum, saya akan menilai semua aspek dalam pertemuan kita hari ini. Dari awal sampai akhir pertemuan. Tugas ini tugas yang berat. Jadi saya tidak akan melakukannya sendirian. Saya akan dibantu oleh tim saya, yaitu pencatat waktu, pemerhati tata bahasa, penghitung bunyi tanpa makna, dan penghitung kertas suara. Sekarang, mari kita dengarkan penjelasan masing-masing. Pencatat waktu, Toastmaster Andreas Kurniadi, silakan menjelaskan tugas Anda. Terima kasih, Toastmaster Monica. Untuk sesi pidato, dalam setiap pertemuan Klub Toastmasters, setiap pidato memiliki waktu yang sudah ditentukan. Untuk sesi pidato yang dipersiapkan, waktunya adalah 5 sampai 7 menit. Saya akan memasang latar belakang virtual berwarna hijau pada menit yang ke-5. Lalu pada menit yang
saya akan mengganti dengan latar belakang kuning. Dan pada menit yang ke-7, saya akan mengganti dengan latar belakang merah. Untuk sesi pidato dadakan, waktunya adalah 1 sampai 2 menit. Untuk menit pertama, saya akan ganti virtual background saya dengan warna hijau. Untuk menit untuk menit 1,5, saya akan ganti menjadi warna kuning. Lalu untuk menit yang kedua, saya akan ganti dengan virtual background saya warna merah. Untuk sesi penilaian individu, waktunya adalah 2 sampai 3 menit. Untuk 2 menit pertama, saya akan ganti dengan warna hijau. Lalu pada 2 menit 30 detik, saya akan ganti dengan warna kuning. Dan pada menit yang ketiga, saya akan ganti dengan warna merah. Saat latar belakang virtual berwarna kuning dipasang, pembicara harus bersiap-siap menyelesaikan pidatonya. Jika pembicara sudah menyelesaikan pidatonya lebih dari 30 detik sebelum latar belakang hijau dipasang, atau masih berpidato lebih dari 30 detik setelah latar belakang warna merah dipasang, maka pembicara tersebut tidak disertakan dalam pemilihan pembicara terfavorit. Demikian penjelasan dari saya sebagai pencatat waktu. Saya kembalikan ke penilai umum. Terima kasih Toastmaster Andreas. Dan sekarang pemerhati tata bahasa Toastmaster Haryadi, silakan maju untuk menjelaskan tugas Anda. Selamat pagi rekan-rekan Toastmaster, apakah suara saya jelas terdengar? Pagi ini saya bertugas sebagai pemerhati tata bahasa. Sebagai pemerhati tata bahasa, tugas saya adalah mengamati penggunaan bahasa Indonesia oleh para pembicara. Mulai dari kata, frasa, kalimat, kata-kata yang tidak baku, dan juga kalimat yang rancu. Juga kata-kata dalam bahasa asing atau bahasa daerah. Pun saya akan mencatat kalimat-kalimat indah yang disampaikan oleh pembicara. Mari kita berlatih menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Terima kasih. Saya akan kembali pada sesi penilaian nanti. Kendali saya kembalikan kepada penilai umum. Silakan. Terima kasih Toastmaster Haryadi. Untuk penghitung bunyi tanpa makna dan kata acuan, Toastmaster Joy Ethan, silakan menjelaskan tugas Anda. Baik, terima kasih Toastmaster Monica. Selamat pagi, rekan-rekan Toastmaster semua. Sebagai penghitung bunyi tanpa makna, tugas saya adalah untuk menghitung bunyi atau kata tanpa makna. Seperti misalnya dong, deh, si, dan kata dari bahasa asing dan bahasa daerah yang diucapkan oleh setiap pembicara. Dengan cara ini, diharapkan setiap pembicara dapat mengurangi penggunaan bunyi tanpa makna dan kata asing atau daerah di waktu mendatang. Selain itu, saya juga bertugas sebagai penghitung kata acuan. Saya akan menghitung kata acuan yang digunakan oleh setiap pembicara. Kata acuan pada pertemuan kita pada pagi hari ini adalah etis. Tentunya saya harapkan setiap pembicara menggunakan kata acuan ini sebanyak-banyaknya. Demikian tugas saya pada pagi hari ini. Terima kasih, saya kembalikan kepada penilai umum. Terima kasih Toastmaster Joy Ethan. Toastmaster Joy Ethan ini juga anggota baru di Jakarta Bahasa Toastmaster dan langsung mengambil peran pada hari ini. Untuk selanjutnya, pengumpul suara daring. Toastmaster Iwan Jaya Saputra, silakan menjelaskan tugas Anda. Terima kasih Toastmaster Monica. Selamat pagi dan rekan-rekan semua Toastmaster dan para tamu yang saya hormati. Hari ini saya bertugas sebagai pengumpul suara untuk jalur yang akan saya sampaikan lewat Zoom, lewat tautan polling, ataupun jalur pribadi lewat Zoom nanti. Dan saya akan mengumpulkan kertas suara pada
pagi hari ini. Terima kasih dan saya kembalikan kepada pengumpul penilai umum. Terima kasih. Terima kasih Toastmaster Iwan sebagai pengumpul suara daring. Untuk pengumpul suara luring, suara akan dikumpulkan kepada saya. Kepada tim saya, selamat menjalankan tugas. Semoga laporan di akhir nanti dapat memberikan hasil yang terbaik. Selain itu, saya akan memberitahukan bahwa penilai individu hari ini adalah Distinguished Toastmaster Wijaya yang akan menilai Toastmaster Sugondo dan Toastmaster Meiti Nurmala yang akan menilai Toastmaster Dian Halim. Saya akan kembali di sesi penilaian, kembali ke pengarah acara. Terima kasih Toastmaster Monica sebagai penilai umum. Acara ini dimulai dengan sesi pertama yaitu sesi pidato yang dipersiapkan. Hari ini akan tampil dua pembicara. Pembicara pertama, Toastmaster Sugondo, akan membawakan pidato dari jalur komunikasi visioner tingkat kedua, proyek memahami gaya komunikasi Anda dengan judul Berbicara dari Hati. Tujuan pidato ini akan dijelaskan oleh penilai individunya. Kepada penilai individu, saya persilahkan. Kita sambut tamu Toastmaster Distinguished Toastmaster Wijaya. Silakan. Terima kasih pembawa acara Toastmaster Rani. Perkenalkan nama saya Wijaya hari ini sebagai penilai individu Toastmaster Sugondo. Toastmaster Sugondo dengan jalur komunikasi visioner tingkat 2 pidato kedua mengenal gaya komunikasi Anda dengan judul TBA, waktu 5-7 menit. Tujuan dari proyek ini adalah agar anggota belajar tentang gaya komunikasi yang berbeda dan mengidentifikasi gaya utamanya. Tujuan dari pidato ini adalah agar anggota dapat berbagi dampak gayanya pada orang lain. Mari kita persilakan Toastmaster Sugondo dengan judul TBA. Silakan. Apakah suara saya terdengar dengan jelas? Yes. Saya yakin saya sudah tampil di depan layar Anda dengan jelas ya. Baik. Semangat pagi rekan-rekan dan keluarga besar Jakarta Bahasa Toastmaster dimanapun Anda berada, baik secara daring maupun secara luring. Hari ini saya berkesempatan untuk berbagi dengan kita semua. Berbicara dari hati. Mengapa saya memilih judul dan topik ini? Dari tahun 2018 yang lalu, saya sudah terlanjur jatuh cinta dengan Toastmaster. Mengapa saya terlanjur jatuh cinta? Kalau kata terlanjur itu berarti ada sesuatu yang awalnya kita tidak suka, kemudian menjadi suka dan semakin suka. Toastmaster ini memberikan kesempatan yang luar biasa bagi kita semua, terutama rekan-rekan yang sudah pernah dan menjadi anggota Toastmaster sampai dengan saat ini. Toastmaster memberikan kesempatan kepada kita semua untuk mengembangkan diri. Belakangan, Toastmaster memiliki satu sistem atau jalur yang disebut dengan pathway yang membantu seluruh anggota untuk memahami dan mengembangkan diri dengan lebih maksimal dan lebih jauh lagi. Salah satunya adalah bagaimana kita mengenal gaya komunikasi kita. Ini adalah merupakan salah satu hal yang menurut saya sangat baik sekali, karena saya secara pribadi selama ini juga tidak terlalu mengerti dan memahami apa itu gaya komunikasi. Kita cenderung menggunakan gaya berbicara, gaya menyampaikan ide, gagasan, dan sebagainya sesuka hati kita. Yang tidak kita sadari adalah yang paling penting dari sebuah komunikasi adalah bagaimana ide, pemahaman, persepsi kita diterima oleh pendengar. Beberapa waktu yang lalu, saya sudah mencoba melakukan assessment melalui pathway, bagaimana dan apa sih gaya komunikasi yang saya miliki. Ternyata di antara keempat gaya komunikasi yaitu suportif, kemudian analisa, inisiasi, dan langsung, atau saya singkat menjadi SAID, supportive, analytical, initiating, dan direct, itu saya memiliki atau saya memperoleh nilai yang paling dominan di suportif. Gaya suportif itu seperti apa? Ternyata seorang yang gaya suportif itu, kalau boleh saya katakan, itu kontradiktif sekali dengan orang yang memiliki gaya komunikasi langsung.
Kalau teman-teman di sini, saya ingin bertanya, teman-teman di sini ada yang menjadi pemimpin di perusahaan atau di kantor atau di institusi lembaga? Yes, saya melihat ini ada Toastmaster Andi Ang. Toastmaster Andi Ang ya, atau tamu? Toastmaster. Iya, saya baru jadi member. Yes, yes. Toastmaster Andi, kalau boleh saya ingin bertanya, Toastmaster Andi tadi mengangkat tangan dan merespon pertanyaan saya. Apakah sekarang Toastmaster Andi menjadi seorang pimpinan di perusahaan atau tempat kerja atau usaha sendiri? Oke, ya terima kasih. Jadi saat ini saya lagi menjalankan bisnis network marketing. Jadi saya seorang leader yang memimpin, saya punya jaringan ya, yang dimana jaringan saya sudah mulai berkembang. Makanya saya mau belajar public speaking ini untuk mengupgrade kemampuan saya untuk lebih baik lagi. Baik, baik, luar biasa. Terima kasih Toastmaster Andi yang sudah memberikan respon dan berinteraksi dalam sesi ini. Jadi sebagai seorang pemimpin itu ternyata kita harus memiliki satu bentuk gaya komunikasi untuk memastikan bagaimana tujuan ataupun goal daripada lembaga ataupun organisasi yang kita pimpin itu bisa tercapai. Saya yakin semua di antara kita ini memiliki gaya komunikasi masing-masing, apakah itu suportif, inisiasi, menganalisa, dan langsung. Dan setiap daripada gaya komunikasi itu memiliki kelebihan dan kekurangan sendiri-sendiri. Saya pernah melihat bagaimana seorang memiliki gaya komunikasi langsung atau direct itu lebih menekankan kepada apa yang harus dicapai, tanpa memberikan kesempatan kepada orang-orang atau para pendengar atau anggota tim untuk memberikan pendapat. Tentu hal ini akan menjadi tidak baik dalam hal kita menjadi seorang pemimpin di sebuah organisasi nirlaba atau sebuah yayasan sosial atau seperti apa, karena sifatnya ada sukarela. Lain halnya dengan seseorang memiliki gaya komunikasi yang inisiatif. Ternyata seorang yang memiliki gaya komunikasi inisiatif itu juga tidak serta-merta akan menghasilkan satu keputusan atau arah komunikasi ini mau dibawa kemana. Karena seorang yang memiliki gaya komunikasi inisiatif itu cenderung memberikan ide-ide, menyampaikan gagasan-gagasan, namun diberikan atau diserahkan kepada anggota tim untuk menyelesaikan atau mengambil satu keputusan. Ini tentunya tidak baik untuk organisasi dan sebagainya. Nah, saya ingin berbagi dengan teman-teman. Gaya komunikasi suportif yang saya miliki atau saya gunakan selama ini, mengapa menurut saya cukup efektif dalam menyelesaikan atau memberikan satu output atau satu keputusan terhadap sebuah permasalahan. Pendekatan yang saya lakukan yaitu pendekatan yang lebih cenderung tenang, tidak gerasak-gerusuk, kemudian lebih memberikan atau menyampaikan secara tulus, secara ramah, sehingga semua pendengar itu akan lebih bisa menerima. Saya akan ilustrasikan seperti ini. Misalkan kita sedang membahas contoh sederhana adalah dalam lingkungan keluarga. Saya dengan pasangan saya. Pertanyaan saya sampaikan adalah, sayang, hari ini kita mau makan di mana ya? Kalau seorang memiliki gaya komunikasi langsung, tentunya saya akan langsung memberikan statement. Oke, hari ini kita akan makan di Blok M, setelah pertemuan dari Wuhub, Jabat, kita akan langsung makan di Blok M, makannya ramen, kemudian ramennya itu harus pedas, dan sebagainya. Kalau gaya komunikasi suportif, tentunya saya akan memberikan kesempatan. Sayang, ayo dong, hari ini kesempatan kamu untuk memilih lokasi. Saya tidak ada pilihan, terserah. Nah, kalau ternyata jawabannya seperti itu, tentu ini akan menjadi satu hal yang problem ya. Kalau ternyata kita tetap mendominasi komunikasi kita dengan gaya yang suportif. Nah, kemudian fungsi itu adalah saya ingin mengajak teman-teman, ternyata gaya komunikasi ini hanya menjadi sebagai pedoman. Yang paling penting adalah bagaimana kita menyesuaikan gaya komunikasi kita dengan kebutuhan. Dalam ilustrasi tadi, tentunya kita harus mengambil peran, mengambil sikap, kita harus menggunakan gaya komunikasi langsung. Kalau gaya komunikasi suportif tidak menghasilkan output, kita harus menggunakan gaya komunikasi langsung. Ini tujuannya adalah untuk mencapai hasil ataupun tujuan daripada satu pertemuan, satu diskusi, satu pembahasan. Gaya komunikasi apapun itu memiliki hal yang positif untuk bisa kita aplikasikan dalam hubungan sehari-hari.
Saya ingat ada sebuah kalimat yang sangat baik yang diinspirasikan oleh seorang Maya Angelou. Saya yakin teman-teman mengenal beliau. Maya Angelou mengatakan seperti ini, tidak penting apa yang Anda lakukan, apa yang Anda pikirkan, dan apa yang Anda berikan kepada orang. Apa yang Anda katakan itu juga tidak menjadi satu hal yang prioritas. Namun yang paling penting adalah bagaimana Anda membuat seseorang itu merasakan apa yang Anda sampaikan. Jadi saya ingin mengajak teman-teman, gaya komunikasi Anda seperti apapun, suportif, inisiasi, analisa, ataupun direct atau langsung, itu pastikan Anda menyampaikannya dengan hati. Berbicara dari hati untuk memastikan pesan Anda itu tersampaikan dengan baik oleh para pendengar. Terima kasih rekan-rekan, selamat pagi. Ya, demikian pidato dari Toastmaster Sugondo. Berikan tepuk tangan yang meriah untuk Toastmaster Sugondo. Ya, benar. Seperti yang dikatakan oleh Toastmaster Sugondo, kalau Toastmaster Sugondo dari tahun 2018 jatuh cinta terhadap Toastmaster, saya pun demikian. Saya mulai bergabung di bulan April tahun ini, dan saya langsung jatuh cinta. Dan kalau dikatakan ada 4 macam cara berkomunikasi, ya, saya setuju yang di poin yang terakhir, berbicara dari hati. Kenapa? Pada waktu kita berbicara dengan hati, pasti ada rasa tulus. Jadi, orang yang kita ajak bicara pasti bisa merasakan ketulusan kita. Ya, terima kasih. Selanjutnya kita akan mendengar pidato pembicara kedua, Toastmaster Dian Halim. Jalur penguasaan presentasi tingkat pertama, proyek meneliti dan mempresentasikan yang akan menginspirasi kita semua dengan judul Galau Masa Tua. Tujuan pidato ini akan dijelaskan oleh penilai individunya. Kepada penilai individu saya persilahkan. Mari kita sambut Toastmaster Meiti Nurmala. Ya, terima kasih pembawa acara kita, Toastmaster Lani. Hari ini Toastmaster Dian akan membawakan pidato dari Pathway Jalur Penguasaan Presentasi, yaitu proyek riset dan presentasi ya. Tujuan dari proyek ini adalah agar Toastmaster Dian dapat menyusun suatu pidato dengan memilih suatu topik tertentu, di mana topik tersebut didukung oleh data-data yang valid dan diambil dari sumber yang kredibel. Nah, kemudian tugas selanjutnya adalah supaya Toastmaster Dian bisa menyajikan pidato tersebut menjadi pidato yang menarik dan mudah dipahami oleh pendengarnya. Baik, untuk mempersingkat waktu, mari kita sama-sama dengarkan pidato yang dibawakan oleh Toastmaster Dian Halim dengan judul Galau Masa Tua. Galau Masa Tua, Toastmaster Dian Halim. Terima kasih, Toastmaster Meiti. Selamat pagi rekan-rekan dan tamu. Saya ingin bertanya, siapa di antara kita yang hadir saat ini atau secara daring yang ingin pada saat nanti ketika usianya 60 tahun ke atas tetap sehat sama seperti sekarang? Boleh angkat tangannya. Terima kasih. Saya lihat hampir semuanya angkat tangan, berarti pasti semuanya ingin sehat juga. Nah, sama seperti saya, awalnya saya tidak terlalu fokus untuk mengenai kesehatan. Nah, kemudian saya ingin bercerita. Beberapa waktu yang lalu, saya mengalami sakit di jari tengah tangan kanan saya. Kemudian saya periksa radiologi dan hasilnya adalah saya ternyata punya penyumbatan tulang di belakang. Kemudian saya juga otot leher saya juga kaku sekali. Nah, kemudian setelah itu menurut dokter penyebabnya adalah aktivitas yang saya lakukan lebih besar dibandingkan dengan olahraga. Kemudian saya juga punya mama. Mama saya ini punya saraf kejepit dan pada puncaknya waktu itu pernah lumpuh beberapa tahun yang lalu. Hal ini membuat stres secara fisik, kemudian juga secara keuangan dan juga secara emosi.
Nah, dari kedua poin tersebut, saya kemudian berpikir, bagaimana caranya supaya saya tidak mengalami hal seperti itu. Apalagi pada saat nanti ketika umur saya sudah 60 tahun ke atas. Nah, sebelum kita masuk ke poin ini, berikutnya kita coba lihat terlebih dahulu. Yang ketiga. Ya. Kita lihat. Nah, kita lihat persentase untuk angka perkembangan lansia sakit. Sebentar ya. Nah, dari sini saya melihatnya adalah berdasarkan kategori disabilitas dan tidak disabilitas untuk lansia sakit. Disabilitas di sini adalah kemampuan seseorang baik secara fisik dan juga secara psikis itu untuk bisa melakukan kegiatan sehari-harinya. Nah, jika kita lihat berdasarkan data yang saya dapatkan, di sini adalah sebentar. Nanti bisa kita lihat yang ketiga. Ya. Nah, berdasarkan data yang di sini adalah antara perbandingan F5 ya, berdasarkan perbandingan antara lansia yang disabilitas dengan tidak disabilitas terjadi kesenjangan yang cukup besar. Kita melihat bahwa lansia penyandang disabilitas itu jumlahnya 2 kali lipat dibandingkan dengan yang tidak disabilitas. Kalau kita lihat datanya adalah tahun 2020 sebesar 42,90% untuk penyandang lansia disabilitas, artinya bahwa dalam 100 orang lansia ada sekitar 42 sampai 43 orang yang disabilitas. Berbanding dengan 21,57% untuk penyandang yang tidak disabilitas. Nah, kemudian kita lihat juga untuk tahun 2021, ini adalah persentasenya penyandang lansia disabilitas 39,63% berbanding 20,09% untuk yang tidak disabilitas. Hal ini menunjukkan bahwa masih banyak lansia yang mengalami disabilitas. Salah satu penyebabnya, kita lihat berikutnya. Berikutnya adalah disebabkan penyakit degeneratif, penyakit kronis, dan juga berbiaya mahal. Ini adalah dikarenakan jaringan fungsi tubuh yang mengalami penurunan. Nah, jenisnya yang sering kita lihat adalah osteoartritis. Di sini ada radang sendi yang sering kita lihat kalau orang mulai sakit lutut. Kemudian ada demensia. Demensia ini berhubungan dengan fungsi otak yang untuk mengingat sesuatu. Kemudian ada juga osteoporosis. Osteoporosis seperti sakit pinggang, dan ini ada pengeroposan tulang. Kemudian ada obesitas. Obesitas ini adalah kelebihan lemak di dalam tubuh. Dan obesitas ini adalah pintu gerbang untuk memicu penyakit yang lain, seperti jantung, hipertensi, dan diabetes. Berikutnya, kita lihat penyebab penyakit degeneratif ini. Yang pertama, faktor usia. Dengan bertambahnya usia, berkurangnya fungsi organ tubuh. Kemudian juga dari akumulasi pola hidup yang dilakukan. Contohnya adalah seperti pola makan yang tidak sehat atau kebiasaan buruk. Kemudian juga karena kurang aktivitas atau olahraga dari sejak muda. Berikutnya adalah pertanyaannya, kita mau mengurangi penyakit degeneratif ini. Berikutnya kita lihat caranya supaya kita bisa tetap bugar dan sehat di usia lansia. Nah, dari beberapa sumber saya coba yang bisa kita lakukan. Pertama adalah olahraga. Nah, dengan olahraga ini kita biasanya sering mendengar kalau olahraga adalah berhubungan dengan berenang, berlari, itu adalah melatih kardio, dan ternyata kita juga perlu melatih kekuatan otot. Kekuatan otot ini akan membantu menguatkan tulang-tulang kita. Nah, kalau yang saya lakukan adalah yoga, kemudian juga pilates. Nah, terus kemudian kita juga konsisten. Konsistennya adalah
kita bisa lihat dari WHO juga memberikan minimal 150 sampai 300 menit per minggu untuk olahraga. Kemudian kita perlu juga mengatur pola makan. Nah, mengatur pola makan di sini bukan berarti kita tidak boleh makan enak, tapi kita lihat sumber makanannya dan jumlah kalorinya. Nah, kemudian juga selain itu kita perlu juga melatih otak. Nah, melatih otak itu dengan baca, menulis, dan salah satu contohnya adalah ikutan komunitas jabat ini. Kita belajar menulis pidato, dan juga hari ini kita belajar etika komunikasi. Mari saya ingin mengajak teman-teman menjadi mandiri dan tidak menjadi beban di masa tua. Terima kasih. Kembali ke pengarah acara. Ya. Terima kasih Toastmaster Dian Halim, pidato yang sangat menginspirasi saya. Saya jadi tidak galau saat ini. Mengapa? Karena ternyata kesehatan itu bukan cuma berhubungan dengan fisik, mental, tapi juga sosial. Jadi saya sangat senang bergabung di Jabat, di Toastmaster Jabat, belajar bagaimana mengambil peran dalam setiap minggunya, bagaimana untuk mempersiapkan pidato, dan juga pidato-pidato dadakan. Jadi benar-benar melatih otak dan rasa sosial saya. Saya memiliki banyak teman-teman baru di Jabat. Ya, demikian pidato-pidato yang dipersiapkan dibawakan dengan sangat baik oleh rekan Toastmasters kita. Marilah kita beri tepuk tangan yang meriah untuk kedua pembicara kita hari ini. Pengatur waktu, Toastmaster Andreas, apakah semua pembicara berbicara dalam kurun waktu yang ditentukan? Terima kasih, Toastmaster Lani. Mohon maaf, sayang sekali ada satu yang kelebihan waktunya. Itu Toastmaster Sugondo. Padahal pidatonya sangat luar biasa. Ya, waktu yang dicatat oleh Toastmaster Sugondo adalah 8 menit 16 detik. Sementara yang dicatat oleh Toastmaster Dian Halim adalah 7 menit 22 detik. Nyaris sedikit lagi. Jadi yang masuk adalah Toastmaster Dian Halim. Terima kasih. Iya. Tetap berikan tepuk tangan buat Toastmaster Sugondo dan Toastmaster Dian Halim. Hari ini kita belajar dari dua pidato dipersiapkan yang sangat inspiratif. Tidak apa ya, Toastmaster Sugondo tidak menjadi favorit, tetapi ternyata pidatonya tetap menginspirasi kita semua. Sekarang kita akan memasuki sesi kedua, yaitu sesi edukasi yang akan dibawakan oleh Distinguished Toastmaster Ayu Anantya. Beliau seorang yang bangga menjadi bagian dari Toastmaster di Indonesia sejak tahun 2020. Jatuh cinta pada pandangan pertama dan terus bersemi hingga hari ini. Distinguished Toastmaster Ayu Anantya masih melihat dirinya setia berada di lingkungan akademis Toastmaster dalam jangka waktu yang cukup lama. Beliau saat ini menjabat sebagai Direktur Divisi G, Distrik 87. Mari kita persilakan Distinguished Toastmaster Ayu Anantya sebagai narasumber sesi edukasi untuk judul Bangkit untuk Indonesia. Tepuk tangan yang meriah untuk Distinguished Toastmaster Ayu Anantya. Mari, saya persilakan. Terima kasih, Toastmaster Lani. Tadi waktu diperkenalkan, banyak yang senyum-senyum, termasuk Distinguished Toastmaster Min Sunari dan Toastmaster Sugondo. Terima kasih, Bu Lani, sudah diperkenalkan dengan baik. Teman-teman, anggota dan tamu dari Jakarta Bahasa, hari ini saya diberi kesempatan untuk berbicara tentang etika komunikasi publik. Saya mau mulai dengan satu cerita, bukan cerita ini, ada sesuatu yang begini. Seorang ibu memberikan bubur di pagi hari kepada anaknya. Anaknya terus bilang begini, Bu, kok bubur sih? Saya kan nggak sakit.
Kalau kita jadi orang tua atau kita jadi kakak dan adik kita bilang begitu di pagi hari, apa yang ada di benak kita? Silahkan, Pak Sugondo mungkin. Ini anak kecil bisa aja ngomong gitu ya? Atau bagaimana, Pak? Iya, iya, benar-benar. Jadi kamu nih kecil-kecil bicaranya sudah seperti itu. Dewasa nanti seperti mau jadi apa? Wah, cewer nih. Ini kalau kita berbicara dengan anak kecil. Nah, kalau ternyata satu cerita lagi. Kita ini semua orang Jakarta suka bubur ayam ya. Saya suka sekali bubur ayam. Kebetulan ibu saya misalnya, atau salah satu dari kita, ibu ini sedang, kita pulang ke rumah ibu, terus bawa bubur gitu. Terus ibunya bilang, sama seperti si anak kecil ini. Loh, saya tanya Dona ya, Dona. Loh Dona, kenapa bubur ayam? Ibu kan nggak sakit. Jawabnya apa Dona? Ya maaf Bu, udah kebeli. Tapi kalau misalnya Ibu nggak mau bubur ayam, Ibu mau dibeliin apa? Terima kasih. Terima kasih Dona. Teman-teman Toastmaster, ini cara komunikasi kita, cara kita menjawab ini berbeda ya. Kalau bicara sama anak kecil, sama bicara dengan orang tua. Di sini kita mau belajar lebih dalam lagi tentang etika berkomunikasi publik. Sebentar, sebelum kita masuk ke yang banyak hal, kita lihat dulu apa itu etika. Saya tidak menulis ini atau tidak membagikan ini dengan cara berpikir saya sendiri. Saya mendapatkannya juga dari Google atau dari internet, gitu ya. Saya juga belajar dari orang lain. Ini saya hanya membagikan saja. Gitu. Etika adalah konsep baik dan buruk yang dianut suatu masyarakat. Jadi kalau masyarakat kita biasanya kalau sama anak kecil nggak apa-apa begitu. Gitu. Apakah begitu? Nah, kan pertanyaan lagi. Tapi kalau dengan orang tua itu tata cara sopan santun bertanya kembali itu sangat dijunjung tinggi. Sekarang kita masuk etika komunikasi. Apa itu komunikasi? Komunikasi ada 4 yang saya dapatkan. Yang pertama itu secara lisan. Bahasa isyarat masuk dalam komunikasi lisan. Yang kedua komunikasi nonverbal. Nonverbal ini bisa bahasa tubuh, bisa kontak mata, bisa ekspresi wajah. Kemudian yang ketiga tertulis dan yang keempat visual. Visual ini bisa jadi gambar, grafik, foto. Kemudian yang dimaksud dengan publik itu berarti 2 arah atau minimal 2 orang. Jadi kalau kita bicara dengan orang tua kita atau bicara dengan adik kita, ini termasuk komunikasi publik. Hal lain yang saya pelajari tentang komunikasi, ada komunikasi formal, komunikasi informal, komunikasi langsung dan tidak langsung. Dan satu hal lagi, komunikasi intrapribadi, komunikasi antar pribadi, komunikasi kelompok, komunikasi di organisasi, dan komunikasi massa. Ini hanya dasar definisi dari etika komunikasi publik. Kemudian saya ingin menjembatani etika komunikasi ini dalam rangka kemerdekaan Indonesia. Saya tahu dari Ade, kita bicara tentang etika komunikasi ini karena sekaligus memperingati 17 Agustus. Kalau saya di desa, bukan hari kemerdekaan, tapi Bu, besok 17-an gitu ya. Bukan Bu, besok hari kemerdekaan. Gitu kan. Tentang kebebasan berbicara. Kebebasan artinya merdeka. Bicara itu bisa pendapat, bisa ide, bisa ekspresi. Nah, mari sekarang kita mulai ini dari kebebasan berbicara tadi. Saya mau tanya dulu, kita langsung ke acaranya. Bentar. Contoh soal. Kok ada yang
ini ya, angkat tangan ya. Pak Andreas ada pertanyaan kah? Waktu, Nggak ada, distinguish. Bu. Oh, Itu waktu. diminta oleh MAD. Oh, waktu. Ya. Oh, Diangkat baik. tangannya. Oh, gitu. Maaf. Sekarang saya mau masuk ke contoh soal tentang etika berkomunikasi. Karena kalau saya ngomong soal etika berkomunikasi, saya rasa semua teman-teman jabat sudah tahu, bahkan lebih tahu daripada saya. Saya bikin satu contoh soal kalau ada di Toastmaster. Seorang Toastmaster sebaiknya mengejar atau mendapatkan tingkat pendidikan tertinggi, yaitu Distinguished Toastmaster. Silahkan yang setuju dan tidak setuju. Terus nanti kita akan bicarakan tentang bagaimana ini cara kita ngomong, berkomunikasi, etika kita menyampaikan pendapat. Silahkan, ada yang mau menyampaikan pendapat? Alvin? Setuju atau tidak setuju dan kenapa? Maaf Bu, saya kurang dapat tadi pertanyaannya. Oh, kita sedang mau belajar tentang etika berkomunikasi. Pertanyaannya sekarang adalah, contoh di Toastmaster. Ada pendapat yang mengatakan bahwa seorang Toastmaster sebaiknya mengejar atau meraih tingkat pendidikan tertinggi Distinguished Toastmaster. Alvin setuju atau tidak setuju? Dan kalau setuju, kenapa? Kalau dari saya pribadi, saya setuju karena saya datang ke Toastmaster tidak hanya untuk tanpa tujuan, tidak hanya untuk menghabiskan hari saja. Saya datang dengan satu tujuan, yaitu suatu hari saya ingin jadi Distinguished Toastmaster dan jadi juara dunia pidato. Bagi saya itu adalah sebuah hal yang membuat saya bisa bertahan di Toastmaster. Kalau tidak ada itu, saya akan tidak disiplin, saya akan datang ketika saya ingin saja. Jadi menurut saya harus ada tujuan yang sangat tinggi ketika saya bergabung di Toastmaster. Baik, terima kasih Alvin. Jadi Alvin setuju. Ada yang tidak setuju enggak? Jadi semuanya setuju? Semuanya setuju ya? Baik. Kalau begitu saya akan memberikan contoh. Ada yang Bu Harlina? Saya mau bilang saya nggak setuju karena kadang-kadang ada yang tidak seambisius itu ya. Jadi mereka kan mungkin tidak sampai ke sana ya, itu aja komitmennya. Tapi ya kalau bagi ya, jadi sebenarnya Toastmasters kan memberi banyak kesempatan bagi yang ambisius, bagi yang juga yang mau kemampuan yang bisa, atau seperti saya yang mau belajar share screen yang tepat bagaimana caranya. Saya juga lagi belajar nih. Jadi banyak hal yang kita mau belajar di Toastmasters, tapi bukan harus jadi DTM ya. Baik, terima kasih. Berarti tadi sudah ada yang tidak setuju dan ada yang setuju. Bagaimana teman-teman? Menurut teman-teman, apakah kedua teman kita, Bu Harlina dan Alvin, sudah memakai etika berkomunikasi yang baik? Kalau boleh bertanya, silahkan kepada pembicara Bu Ayu, apa betul etika berkomunikasi juga harus termasuk mengulang sebagian dari pembicaraan, membuktikan bahwa Anda mendengarkan, dan lain sebagainya? Kalau perihal menjawab sudah termasuk atau belum, saya belum bisa menjawab. Tapi mungkin saya bisa jawab dengan pertanyaan tersebut. Terima kasih. Terima kasih. Baik. Yang paling penting ya itu ada. Saya sedang merangkum 5 hal tentang etika berkomunikasi di publik. Dan yang ditanyakan oleh Donna itu ada di bagian kelima, yaitu berstruktur. Jadi pada saat kita berkomunikasi di publik, mendengarkan dan mengulang kata-kata atau secara
tidak langsung mengulang walaupun tidak 100% sama, itu adalah salah satu etika berkomunikasi yang baik. Begitu. Karena kita mendengarkan. Teman-teman, sekarang saya ingin membagikan apa hal pertama yang perlu kita perhatikan dalam etika berkomunikasi publik, yaitu suara yang jelas. Jadi kalau misalnya saya bilang Bu Min, itu tadi saya nggak dengar loh suaranya. Apakah itu pada saat orang lain tidak mendengar, itu kita tidak menghargai beliau. Jadi dengan berusaha mengucapkan kata-kata dengan baik, itu adalah etika nomor satu, etika nomor satu yang harus kita pakai. Yang kedua, menggunakan bahasa yang baik. Dan yang ketiga, nada yang teratur. Bisa dikatakan nada yang teratur ini ramah, sopan, santun. Dan yang keempat, itu keluar dari hati kita. Nggak bohong-bohongan. Itu jujur. Dan menghargai pendapat orang lain. Sampai di sini, saya coba ulangi bahwa etika komunikasi publik yang paling penting menurut saya pada saat kita berbicara dengan orang adalah suara yang jelas, menggunakan bahasa yang baik, nada yang teratur, itu termasuk ramah, santun, hormat. Keempat, jujur atau menghargai orang lain. Dan yang kelima, berstruktur. Ada latar belakangnya, atau tadi bisa dikatakan Dona, diulangin dulu sedikit, kemudian baru diisinya, kemudian baru pendapat kita. Jadi orang itu gampang mengerti. Begitu. Sampai di sini ada pertanyaan sebelum saya masuk ke kebebasan berbicara. Mau bertanya. Bagaimana Alvin? Tadi mengenai jujur, bagaimana kita menyampaikan sebuah kejujuran, tapi itu kejujuran yang menyakitkan. Misalnya seseorang mungkin badannya bau gitu. Kita mungkin malu untuk tidak enak untuk menyampaikannya, tapi bagaimana cara kita menyampaikan? Ya, teman-teman, apakah ada yang punya cara? Kalau ada teman kita ini badannya bau, terus ngomongnya gimana? Ada yang punya bayangan? Kita bisa bantu Alvin nih sama-sama. Andi Ang sedang berusaha untuk, ini kelihatannya Pak Andi nih. Habis gitu Bu Lani ya. Silakan Pak Andi. Ya, oke, terima kasih. Jadi pertanyaannya, kalau orang bau gimana kita meresponnya? Oke, nah kalau menurut saya, kalau orang bau itu mungkin lebih baiknya kamu memperbaiki diri kamu untuk lebih menarik lagi. Kira-kira seperti itu, Bu. Jadi kita bicaranya misalnya nih ya, misalnya Ayu ya, Ayu ini bau, badannya bau gitu ya. Jadi dibilang, Ayu sebaiknya menata diri lebih baik lagi gitu ya. Nggak dibilang langsung ya Pak, kalau tadi sudah mandi belum yuk gitu, nggak gitu ya Pak ya. Baik. Misalkan bau badan ya? Ya, misalnya bau badan nih Pak Andi tadi. Badannya bau. Ya saya mungkin bisa juga bertanya. Nah, tadi udah mandi apa belum? Bu Lani, Pak, terima kasih Pak Andi. Nah, kita belajar sama-sama kan nih. Bu Lani, nanti Pak Wijaya habis gini. Silakan Bu Lani. Saya pernah punya pengalaman. Jadi HRD saya itu badannya bau sekali. Itu waktu dulu saya bekerja. Nah, pimpinan direktur beritahu saya, tolong Bu Lani sampaikan ke dia. Dia itu ngajar supaya karyawan tidak bau badan, tapi dia paling bau. Nah, jadi saya caranya gini, saya beli bedak tabur buat badan, saya ngomong ke dia,
misal ini Bu Ayu ya, saya bilang, Bu Ayu, saya pakai ini nih, bedak ini, rasanya kok badan jadi seger. Tuh teman-teman bilang kalau saya baunya enak gitu. Nah, mungkin bisa nih dipakai buat kalau pas kita presentasi tentang ini, saya ngomongnya gitu. Baik. Dan terus dia memang pakai. Berhasil ya, Bu? Berhasil. Jadi saya coba menyamakan, saya tuh pakai itu, enggak jadi seger loh gitu. Seperti itu, Bu. Baik, terima kasih. Kalau saya sekarang berpendapat ya. Sekarang pendapat saya akan mengajak si Bu Ayu ini tadi untuk ketemu sendiri. Kemudian bicara terus terang. Bu Ayu, saya mohon maaf kalau nanti saya menyinggung perasaan Ibu. Tetapi ini karena saya sangat menghargai Ibu dan demi kepentingan kita bersama. Jadi langsung ngomong secara jujur, tapi kondisinya Alvin dikondisikan secara pribadi, enggak di depan umum gitu. Aduh, Ibu bau gitu kan, enggak. Tapi diajak ngobrol gitu. Dan dibilang, Ibu, tahukah Ibu kalau Ibu ada bau badan? Itu kita ngomongnya serius gitu. Saya yakin beliau akan sangat menghargai. Begitu. Kadang-kadang soalnya kalau ditutup-tutupin, itu akan jadi bumerang. Itu yang saya maksud dengan jujur, Alvin. Jadi bilang, maaf saya mungkin akan menyinggung, tapi ini demi kebaikan bersama. Ibu tahu nggak? Kadang-kadang orangnya nggak tahu soalnya. Tuh. Itu yang kasihan ya, gitu. Itu menurut saya. Sekarang, Kak, ini waktunya sudah merah. Nanti kita bisa bicara lagi nih soal hal-hal seperti ini. Alvin, terima kasih loh. Ini satu contoh yang sangat baik. Gitu. Saya hanya ingin menutup dengan, mari teman-teman, dengan etika berbicara etika berkomunikasi di publik, dengan segala sesuatunya dibungkus dengan hal-hal yang positif. Semoga kita bisa menjadi orang yang lebih baik, menjadi generasi muda yang berkreasi, yang penuh dengan kreasi dalam hal cara berkomunikasi, terutama di dalam lingkungan akademis Toastmaster. Terima kasih, saya kembalikan kepada Toastmaster Lani. Ya, terima kasih untuk Distinguished Toastmaster Ayu Anantya. Sesi edukasi dibawakan dengan sangat baik, saya belajar banyak bagaimana menyampaikan dengan santai. Ada komunikasi dua arah dari DTM Ayu Anantya dengan para rekan Toastmaster. Kemudian dibuka dengan sebuah cerita. Saya sangat senang dan suka dengan cara berkomunikasi, cara penyampaian dari Distinguished Ayu Anantya. Ya. Sekarang saat untuk memotret pembicara sesi edukasi beserta dengan sertifikatnya. Dilanjutkan dengan pemotretan untuk seluruh Toastmasters dan tamu. Silakan untuk Toastmaster Master yang bertugas, Toastmaster Ade. Silakan. Ambil fotonya di sini Toastmaster Ayu Anantya. Silakan, Ade. 1, 2, 3. Baik, kita periksa dulu. Baik, sudah. Terima kasih di sini Toastmaster Ayu Anantya. Untuk foto bersama, Sumaster Ade. Baik. Yuk, Dian di sini. Baik, udah semua siap? Bisa dinyalakan kameranya semua. Ada Toastmaster Andi, ada Toastmaster Meiti, Tamu Raisa, ada Toastmaster Taufik, ada Farhan. Bisa dinyalakan kameranya. Satu orang sama saya.
Oh, oke. Sudah. Kita berdua. Oke, baik. Semua siap? Kita hitung. 1, 2, 3. Sekali lagi dengan gaya bebas ya. 1, 2, 3. Baik, hasilnya sudah bagus. Saya kembalikan kepada Toastmaster Lani. Ya, terima kasih Toastmaster Ade Iva Putra. Kita menuju ke acara selanjutnya, yaitu sesi terakhir, sesi penilaian. Saya mempersilahkan penilai umum untuk maju ke depan untuk memimpin sesi penilaian. Tepuk tangan untuk Toastmaster Monica LN Pasaribu. Mari silakan. Terima kasih Toastmaster Lani. Pada sesi ini pertama-tama kita akan mendengarkan penilaian individu masing-masing pembicara. Mari kita sambut penilai pertama, yaitu Distinguished Toastmaster Wijaya yang akan menilai Toastmaster Sugondo. Ada satu kesamaan saya dengan Toastmaster Sugondo. Toastmaster Sugondo 2011 jatuh cinta dengan Toastmaster. 2018, saya 2011 sudah jatuh cinta dengan Toastmaster dan saya berikrar seumur hidup di Toastmaster. Pidato dari Toastmaster Sugondo yang bagus adalah suaranya jelas, dia memakai bahasa tubuh untuk mendukung pesan pidato. Dan ekspresi wajahnya sangat luar biasa, menambah warna-warni dalam pidato ini. Yang luar biasa adalah pidatonya terstruktur, ada pembukaan, ada isi dan penutup. Di pembukaan yang seperti saya sebutkan 2018 jatuh cinta dengan Toastmaster, suatu pembukaan yang menarik perhatian. Lalu yang luar biasa yang kedua adalah sudah sesuai dengan tujuan pidato agar anggota belajar tentang gaya komunikasi yang berbeda dan mengidentifikasi gaya utamanya, yaitu gaya utamanya supportive. Selalu ada ruang pembelajaran lebih baik yang harus ditingkatkan oleh Toastmaster Sugondo. Yang pertama adalah di pembukaan. Di pembukaan itu jangan semangat pagi secara daring-during, itu jangan basa-basi lagi karena waktu pidato kita terbatas 5-7 menit. Lalu diisi, saya memperhatikan setelah lampu hijau baru mulai menceritakan pengalaman gaya komunikasi Anda. Dan saya melihat diisi, karena diisi kurang membahas tujuan dari pidato Toastmaster Sugondo sendiri, yaitu yang berbicara dari hati. Ya, kurang dibahas contoh dan pengalamannya. Di penutup, saya melihat karena mungkin lampu sudah merah, jadi terkesan terburu-buru menyampaikan kesimpulan dari pidatonya. Sekali lagi, selamat Toastmaster Sugondo telah menyelesaikan manual gaya komunikasi Anda. Saya tekankan lagi, di pembukaan jangan basa-basi karena waktu kita terbatas 5-7 menit. Yang kedua, posisi pidato kita yang bagus ya. 15% pembukaan, 70% diisi, 15% penutup, atau 20% pembukaan, 60% diisi, atau 20% penutup. Tadi saya melihat baru masuk di isi sudah hijau, jadi posisinya sudah tidak sesuai. Yang ketiga adalah manajemen waktu. Karena lewat waktu, saya harapkan Toastmaster Sugondo, poin-poin yang tidak penting atau hal-hal yang tidak penting dikurangi aja. Seperti bertanya, ya saya rasa karena waktu pidato 5-7 menit, karena kita di Zoom, dihilangkan saja, ya, supaya jangan menghilangkan waktu. Ya, terima kasih. Saya kembalikan Toastmaster Sugondo, penilai umum. Terima kasih dan tepuk tangan untuk Distinguished Toastmaster Wijaya. Sekarang kita sambut penilai kedua, yaitu Toastmaster Meiti Nurmala yang menilai Toastmaster Dian Halim.
Silakan Toastmaster Meti. Ya, terima kasih. Pertama-tama selamat Toastmaster Dian karena telah membawakan pidato proyek ketiga. Ada 3 hal yang saya suka dari pidato Toastmaster Dian. Yang pertama, Toastmaster Dian membuka pidatonya dengan bertanya kepada pendengarnya. Hal ini bagus sekali karena Toastmaster Dian langsung membangun kedekatan dan interaksi dengan pendengar. Hal yang saya suka kedua adalah pidatonya Toastmaster Dian itu terstruktur dengan sangat baik. Ada pembukanya tadi berupa pertanyaan ya, serta pengalaman pribadi Toastmaster Dian ketika mengalami nyeri di bagian tubuh tertentu. Kemudian dari situ dia timbul rasa penasaran, apa iya nanti tua saya juga akan sakit-sakitan. Dan dari rasa penasaran itu Toastmaster Dian langsung ke isi pidato, yaitu ada tadi ya langsung ada persentase lansia yang disabilitas dan yang masih aktif, langsung ada sumber datanya. Lalu ada isi yang kedua, yaitu apa saja yang menyebabkan lansia itu mengalami disabilitas, ada lagi sumber datanya. Kemudian yang ketiga, isi yang ketiga, yaitu bagaimana tips bugar dan sehat di usia lansia, ada lagi sumber datanya. Itu bagus sekali. Kemudian penutupnya juga berupa ajakan ya, kepada semua pendengar di sini untuk tetap semangat menjaga kesehatan agar tetap aktif di usia tua. Itu sangat bagus sekali. Dan hal yang ketiga yang sangat saya sukai dari Toastmaster Dian dalam pidatonya adalah menggunakan alat bantu ya berupa grafik visual ya yang langsung ditampilkan lewat share screen. Itu sangat-sangat membantu audiens atau pendengar untuk menangkap langsung ya serta melihat link-link sumber yang dibagikan oleh Toastmaster Dian. Waktu saya membawakan proyek ini, dulu saya dinilai oleh Toastmaster Hadi dan itu jadi masukan Toastmaster Hadi kepada saya. Karena waktu itu saya membawakan proyek pidato riset tanpa bantuan alat bantu visual. Nah, tapi Toastmaster Dian sudah mempunyai inisiatif untuk membantu para pendengarnya memahami dengan membagikan grafik-grafik visual. Itu sangat bagus sekali. Namun saya tetap memiliki satu ruang perbaikan ya untuk Toastmaster Dian ke depannya supaya bisa lebih menampilkan mungkin kredibilitas ya dari sumber yang dikutip. Ada baiknya ketika Toastmaster Dian membagikan link, contohnya tadi ketika Toastmaster Dian tentang penyakit-penyakit yang menyebabkan lansia itu mengalami disabilitas, Toastmaster Dian mengutip sumber www.doktersehat.com. Kemudian ada juga situs hellosehat.com. Nah, ada baiknya, karena biasanya artikel-artikel internet itu kan mengutip juga dari dokter ahli ya. Pasti kalau kita buka artikel itu, kliknya, pasti di berita itu ada, menurut pendapat dari dokter Dian Halim, ahli geriatri dari universitas apa, nah itu biasanya disebutkan di artikel tersebut. Nah, ada baiknya nama-nama ahli yang menulis di artikel tersebut langsung saja disebutkan ketika menyampaikan pidato. Jadi bisa menurut Dr. Dian Halim, spesialis geriatri dari Universitas Indonesia, yang dimuat dalam artikel di www.doktersehat.com bahwa penyakit degeneratif disebabkan oleh bla 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 gitu. Jadi langsung disebutkan sumbernya. Jadi jangan hanya link artikelnya saja. Kemudian sama juga tadi juga ketika mengutip tips bugar dan sehat ya di usia lansia, sumbernya dari link www.youtube apa dan juga ada artikel berita dari republika.com. Itu sama. Jadi ada baiknya misalnya menurut pendapat ahli fitness atau ahli dokter bidang apa gitu ya, yang video YouTube-nya ada di sini, saya bagikan linknya menurut dokter tersebut bahwa kita bisa melakukan tips ini untuk bugar dan sehat di usia lansia. Jadi ketika kita menyebutkan langsung sumber kredibilitasnya, biasanya nanti pendengar kalau memang tertarik dengan topik yang dibawakan oleh Toastmaster Dian akan mencari sendiri informasi tersebut berdasarkan link yang dibagikan. Ketimbang kita cuma sekadar membagikan linknya saja, tapi tidak menyebutkan referensi tokoh ahli yang berpendapat seperti itu gitu. Jadi itu saja
Toastmaster Dian, sekali lagi selamat. Saya sangat suka pidatonya. Tadi ada 3 hal yang saya sukai dan juga ada ruang perbaikan yang saya yakin kalau misalnya nanti itu diterapkan, Toastmaster Dian bisa membangun pidato yang lebih menarik lagi di masa yang akan datang. Terima kasih. Kembali ke pengarah acara. Penilai umum. Terima kasih dan tepuk tangan untuk Toastmaster Meiti Nurmala. Pencatat waktu Toastmaster Andreas, apakah semua penilai memenuhi waktu yang ditetapkan? Terima kasih Toastmaster Monica. Ternyata sayang sekali hanya satu yang masuk dalam penilai individu yang memenuhi syarat, yaitu Distinguished Toastmaster Wijaya dengan waktu 3 menit 3 detik. Sementara Toastmaster Meiti Nurmala habiskan waktu 5 menit 11 detik. Demikian saya kembalikan. Terima kasih Toastmaster Andreas. Berarti sayang sekali hari ini hanya satu penilai individu yang berhak untuk dipanggul kehormatan. Sekarang saya akan memanggil tim saya untuk memberikan laporan mereka. Pemerhati tata bahasa Toastmaster Haryadi, silakan maju untuk memberikan laporan. Terima kasih kepada penilai umum. Saat ini giliran saya menyampaikan laporan saya sebagai pemerhati tata bahasa. Di sini saya mencatat sejumlah kalimat, frasa, atau kata-kata yang barangkali bisa kita perbaiki. Pertama adalah Sugondo dengan judul. Ada baiknya kita mengatakan Sugondo dengan pidatonya yang berjudul. Karena kalau kita hanya mengatakan judul apa? Judul film, judul artikel, atau yang lainnya. Berikutnya adalah terlanjur. Bentuk bakunya adalah terlanjur. Tidak pakai R. Jadi teman-teman hati-hati jika ada orang yang mengatakan saya terlanjur sayang. Tapi percaya pada orang yang mengatakan terlanjur sayang. Maaf, ini hanya bercanda. Kemudian sangat baik sekali. Kita cukup menggunakannya sangat atau sekali. Jadi kita mengatakan sangat baik atau baik sekali. Kemudian analisa. Bentuk bakunya adalah analisis. Analisa itu bentuk yang tidak baku. Kemudian menjadi seorang pimpinan. Pimpinan adalah kumpulan dari pemimpin. Sedangkan kata ini didahului oleh kata seorang. Sebaiknya kita mengatakan menjadi seorang pemimpin. Atau jika memang banyak, menjadi pimpinan. Kemudian untuk mempersingkat waktu. Waktu tidak bisa dipersingkat, teman-teman. 1 jam tetap 60 menit, tidak jadi 45 menit. 1 menit tetap 60 detik, bukan 50 detik. Maka sebaiknya kita menggunakan untuk menghemat waktu. Menghemat artinya menggunakan sesuatu dengan cermat dan hati-hati sehingga tidak ada sia-sia. Itu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kemudian secara emosi. Sebaiknya kita menggunakan adjektiva atau kata sifat setelah kata secara. Oleh karenanya lebih baik kita menggunakan secara emosional. Kemudian obesitas adalah pintu gerbang yang memicu penyakit lain. Baiknya kita mengatakan obesitas adalah pintu gerbang menuju penyakit lain. Karena saya tidak tahu apakah pintu gerbang itu bisa memicu atau tidak. Kemudian berikutnya adalah bagaimana tips sehat dan bugar di usia lansia. Baiknya kita mengatakan bagaimana tips sehat dan bugar di usia lanjut. Karena lansia itu adalah singkatan dari lanjut usia. Bagaimana usia lanjut usia, ada usia kok usia lagi gitu loh. Baiknya kita usia lanjut. Di sini juga saya mencatat sejumlah kata dalam bahasa asing. Kemudian upgrade kita bisa katakan meningkatkan. Output kita bisa katakan hasil atau keluaran. Jika menghasilkan output tentu sangat kedengarannya sangat aneh kita mengatakan kita menghasilkan hasil. Baiknya itu memberikan hasil. Kemudian gerasa gerusuk, menurut saya inilah kata dari bahasa Jawa ya. Baiknya adalah terburu-buru. Kemudian link kita bisa ganti dengan tautan.
Terakhir, saya mencatat sejumlah kata-kata indah yang disampaikan oleh pembicara kita. Pertama adalah tak penting apa yang Anda katakan, Anda sampaikan, tetapi yang penting adalah bagaimana Anda membuat orang lain merasa. Itu adalah kata-kata dari Maya Angelou yang dikutip oleh Toastmaster Sugondo. Berikutnya adalah mari menjadi mandiri dan tidak menjadi beban di masa tua dari Toastmaster Dian Halim. Demikian laporan saya sebagai pemerhati tata bahasa. Mohon maaf jika ada tidak berkenan. Kembali kepada penilaian umum. Silakan Toastmaster Monica. Toastmaster Haryadi, sebuah pengamatan yang sangat detail dan memberikan pengertian baru kepada saya. Dan sekarang untuk menghitung bunyi tanpa makna, silakan memberikan laporan Anda. Baik, terima kasih Toastmaster Monica. Sebentar, beberapa momen ke depan saya akan memberikan laporan saya. Baik, untuk pertama-tama Toastmaster Sugondo melalui pidatonya saya menemukan Toastmaster Sugondo mengatakan 4 buah bunyi atau kata tanpa makna. Kemudian untuk bahasa asing atau bahasa daerah ada sekitar 5. Saya tadi perhatikan, dan untuk kata acuan etis, mohon maaf Toastmaster Sugondo tidak menggunakan kata acuan tersebut dalam pidato yang disampaikannya. Kemudian berikutnya untuk Toastmaster Dian Halim, untuk bunyi atau kata tanpa makna yang disampaikan ada 5. Untuk bahasa asing atau bahasa daerah tidak ada. Untuk kata acuan etis, Toastmaster Dian Halim menggunakan 1 kali kata etis dalam pidato yang disampaikannya. Kemudian berikutnya untuk Distinguished Toastmaster Ayu Anantia menggunakan 1 bunyi atau kata tanpa makna, tidak menggunakan bahasa asing atau bahasa daerah sama sekali berdasarkan pengamatan saya, dan menggunakan 8 kata acuan etis. Demikian apa yang dapat saya berikan. Terima kasih, kembali ke penilai umum. Terima kasih dan tepuk tangan untuk Toastmaster Joy Ethan. Sekarang saatnya saya memberikan laporan sebagai penilai umum. Pertemuan hari ini pertemuan hibrid, dimulai tepat waktu yaitu pada jam 10. Memang tantangan pertemuan hibrid selalu ada saja setiap pertemuan. Saya sendiri sudah melaksanakan pertemuan hibrid di Jakarta Bahasa Toastmaster, ini yang kedua kalinya. Untuk setting, peralatan, dan juga speaker semuanya berjalan dengan baik. Tetapi memang ada beberapa hal, ada beberapa hambatan seperti ketika membagi layar untuk presentasi pembicara kedua, pembicara Toastmaster Dian Halim memang ada kendala-kendala teknis sehingga agak sedikit terjadi keterlambatan untuk membagi bahan presentasi. Untuk sesi edukasi berjalan dengan lancar, tetapi memang kami dari panitia belum menginformasikan bahwa untuk pewaktu akan selalu mengangkat tangan supaya ketika pewaktu mengangkat tangan, pembicara bisa melihat waktunya sudah akan berakhir atau masih ada seperti itu. Nanti kami akan menambahkan selalu informasi bahwa waktu akan mengangkat tangan. Dan kemudian juga untuk memang ada sedikit keterlambatan untuk menambahkan pembicara di layar seperti itu. Lalu dan di sini dan di sesi luring memang banyak hambatan karena semuanya terbagi 2, harus melihat secara teknis tapi juga harus mengikuti acara. Dan untuk pemerhati tata bahasa Toastmaster Haryadi, terima kasih ditunjuk tiba-tiba hari ini dan memberikan penilaian yang sangat-sangat menambah ilmu pengetahuan kita semua. Juga untuk Toastmaster Joy Ethan yang melaksanakan peran untuk pertama kali masuk sebagai Toastmaster Jakarta Bahasa dan kemudian langsung ambil peran, langsung berani. Dan
Ya, dan sekian penilaian dari saya. Untuk pertemuan hibrid selanjutnya diharapkan bisa lebih lancar lagi dan mungkin bisa ada pertemuan luring secara sepenuhnya. Sekian dari saya, kembali ke pengarah acara. Masih mute, Ibu. Masih mute? Ya. Terima kasih Toastmaster Monica. Bersama kita melihat bagaimana acara ini bisa menjadi wadah untuk belajar bersama di suasana yang lebih santai dan menyenangkan. Bila Anda suka acara ini, tolong ceritakan tentang acara ini kepada teman, keluarga, pacar Anda di sosmed Anda, agar mereka juga tahu tentang manfaat bergabung dan berlatih bersama Toastmasters. Sekarang kita telah sampai di bagian terakhir dari acara ini, panggung kehormatan. Tentunya, Anda tahu siapa yang paling favorit dari sesi pidato yang dipersiapkan di acara hari ini, karena hanya satu. Mari kita mengundang untuk Toastmaster Iwan Jaya Saputra untuk mengumumkannya. Silakan Toastmaster Iwan Jaya Saputra. Terima kasih Toastmaster Lani. Ya, seperti yang kita tahu bahwa untuk pidato yang dipersiapkan hanya satu yang berhak, yaitu Toastmaster Dian Halim. Ya, demikian yang bisa saya sampaikan. Ya, terima kasih Toastmaster Iwan. Sebentar. Foto. Foto ya, sesi foto. Mana ya? Mari silakan untuk Zoom Master Ade Iva untuk foto Toastmaster Dian dengan sertifikatnya. Baik, kita ambil fotonya Toastmaster Dian Halim. Silahkan bergaya. 1, 2, 3. Kita lihat dulu hasilnya. Ya, sudah. Baik, terima kasih. Ya. Terima kasih Toastmaster Ade Iva. Dalam rangka tema acara hari ini, saya mau menyatakan... Toastmaster Lani, untuk penilai individu, itu untuk menilai individu, ya, maaf. Ya, untuk yang masuk kualifikasi adalah DTM daripada DTM Wijaya. Terima kasih. Mari silakan untuk DTM Wijaya mempersiapkan diri untuk difoto dan Sumaster Ade Iva melaksanakan tugasnya. Kita hitung 1, 2, 3. Kita cek dulu. Bisa diulangi. Oke. Bisa diulangi, bisa diulangi. Oh, Dian. Mohon maaf ada kendala tadi untuk fotonya Toastmaster Dian Halim, kita coba ulangi. Sebentar ya. Sudah? 3. Terima kasih. Kembali kepada Dr. Lani. Ya. Terima kasih untuk Toastmaster Iwan dan Toastmaster Ade Iva yang sudah melaksanakan tugasnya. Dalam rangka tema acara hari ini, saya mau menyatakan bahwa etika dalam komunikasi publik sangatlah diperlukan. Saya pribadi belajar banyak dari Distinguished Toastmaster Ayu Anantya, bagaimana setiap kita belajar bicara dengan sopan, bagaimana dengan tubuh kita menyatakannya, dan yang paling penting sesuai dengan pidato dari Toastmaster Sugondo, berbicara dari hati. Rekan Toastmasters dan para tamu sekalian, demikianlah acara Toastmasters hari ini. Pada kesempatan ini, sekali lagi saya Lani, atas nama pengurus jabat,
mengucapkan terima kasih kepada semua yang telah hadir dan berpartisipasi. Mohon maaf sebesar-besarnya jika sekiranya ada ulah kata yang kurang berkenan di hati. Selamat menikmati hari Sabtu yang indah. Salam sejahtera, sehat sukacita selalu dari pengurus Jabat. Terima kasih. Kembali kepada pengurus Jabat Toastmaster Ade Iva. Baik, terima kasih Toastmaster Melania Prihandini yang telah membawakan acara kita selama 2 jam. Dan acara kita berjalan dengan lancar dan hingga pada saat sekarang ini. Maka untuk itu saya mau menanyakan dulu kepada pengurus, apa ada yang akan diinformasikan? Ada. Silakan di sini Toastmaster Karina Indra. Terima kasih semuanya, terima kasih. Saya sebagai Kabid Logistik, saya adalah yang tanggung jawab atas settingan, atas kalau ada ruangan, apakah ruangan itu ada secara virtual atau secara luring. Ya, memang kita masih, ya namanya juga pandemi masih memarak ya, tetapi banyak juga yang mulai merindukan yang namanya tempat yang luring. Ya, kadang-kadang kita lupa ya, kita masih manusia atau tidak ya. Sebenarnya kita hanya lihat 2 dimensi saja. Jadi ada usul dari pengurus agar diberi kesempatan untuk tampil secara luring, yaitu masih di pertemuan hibrid. Ya memang kita sudah 3 kali ya, 3-4 kali kita melakukan pertemuan secara hibrid. Pertanyaannya adalah, apakah kita mau membuat hal ini secara teratur 1 kali sebulan? Jadi hari Sabtu yang terakhir ya, Minggu keempat. Minggu keempat, ya baik. Saya jadi ingin tanya kepada para anggota, bagaimana? Mungkin ada yang mau memberi opini tentang hal ini. Mau banget. Siapa itu? Oh, itu Distinguished Toastmaster Ade Herawan. Oh ya, baik, oke. Mungkin ada saran yang lain, mungkin atau masukan yang lain dari anggota. Sepertinya senyum semua. Oh, senyum-senyum. Oh, baik, senyum semua. Tapi kalau begitu, mungkin supaya lebih jelas lagi, bagi yang setuju dengan hal ini, silakan pakai jempol elektronik. Oh, nggak ada yang muncul ya? Oh, belum. Oh ya, 1, 2. Yang setuju jempol. Oh, kalau fireworks apa itu ya? Baik. Itu ada yang ketutup. Oh ya, baik. Kalau di dalam luring bagaimana? Yang berada di luring setuju nggak? Kalau 1 kali sebulan? Setuju. Ya, saya setuju juga. Ada. Oke, baik. Baik. Jadi terima kasih. Ini hanya untuk mencoba ya. Seharusnya memang kalau memang kita harus bikin voting harusnya quorum ya. Kita hampir 30 anggota, harusnya ada 15 anggota, dan kalau memang kita mau melakukannya secara resmi, tapi kita anggap ini saja dulu sebagai percobaan ya. Karena memang ternyata dengan pertemuan hibrid itu learning process terus. Tadinya kita pikir sudah pinter, tahu hari ini ada aja yang masih miss share screen. Kemudian saya yang tadinya tanggung jawab untuk selalu kasih lihat gallery view untuk para luring, saya lupa terus ya, hal-hal seperti itu. Jadi memang ini adalah satu hal yang kita tetap harus belajar terus, dan saya pikir kalau kita 1 kali sebulan hybrid ya
kita bisa belajar terus. Dan silakan para teman-teman Toastmasters yang ingin mau mencoba jadi Zoom host, co-host, tantangan yang sangat menarik. Apalagi kalau kita secara luring. Jadi bagi yang ingin punya informasi yang lebih, silakan menghubungi saya atau pengurus yang lain. Demikian, dan kembali ke Pak Presiden. Terima kasih banyak Distinguished Toastmaster Harinya Indra atas informasi yang telah disampaikan mengenai luring dan hybrid meeting kita. Bagi teman-teman semua, jika ada saran-saran masukan, silakan bisa diberikan kepada kami selaku pengurus Klub Toastmasters Jakarta Bahasa agar kedepannya dapat kita perbaiki pertemuan-pertemuan kita di Jakarta Bahasa Toastmasters. Baik, saya tentunya mengucapkan terima kasih banyak atas kesediaan Distinguished Toastmaster Ayu Anantia telah memberikan sesi edukasi kepada kita pada hari ini. Karena ternyata sangat menarik ya membahas tentang etika dalam komunikasi. Itu padahal itu lebih 20 menit tapi terasa sangat cepat berlalu hari ini dengan penyampaian-penyampaian yang baik, dan juga peserta juga sangat antusias ya untuk memberikan tanggapan, menanyakan sesuatu tentang apa itu mengenai etika komunikasi, dan sangat antusias menurut saya. Dan untuk selanjutnya kita ingin menanyakan terlebih dahulu kepada Ibu Min tentang pertemuan kita pada hari ini. Apa sedang tidak bisa ya? Sedang tidak bisa ya? Distinguished Toastmaster Min Sunari? Oh, lagi tidak bisa ya? Baik. Oh iya, kita Maaf, kadang saya Oh bisa, Ibu Min bisa. Bagaimana tentang pertemuan kita pada hari ini, Ibu Min? Saya harus berterus terang kepada Anda sekalian, saya sangat menikmati pertemuan pagi hari ini. Pertama-tama adalah cara jabat melaksanakan pertemuannya. Sangat teratur dan baik. Di sana-sini mungkin terjadi hal-hal yang lumrah lah ya. Sebagai manusia, kita tentu tidak bisa 100% sempurna. Tetapi harus saya katakan, di antara sekian banyak klub yang sering saya kunjungi, jabat adalah klub yang betul-betul masih memegang peraturan tata tertib cara berpertemuan dengan baik. Dan itu yang membuat saya pagi hari ini ingin hadir lagi, meskipun minggu lalu saya tidak sempat hadir. Itu satu. Yang kedua, mengenai sesi edukasi, itu sangat menarik untuk perhatian kita semua. Maklum ya, saya itu sudah angkatan yang lebih dari 70 tahun. Jadi saya sering sekali melihat perbedaan-perbedaan mengenai bagaimana kita harus beretika. Dan saya rasa itu sangat-sangat bagus. Saya malah menyarankan untuk dilanjutkan lagi. Mungkin ada sesi kedua. Karena saya ingat sekali di Indonesia saat ini, orang hanya mementingkan kecepatan tanpa memperhatikan etika. Dan saya rasa etika itu sangat penting, baik untuk yang tua, apalagi yang muda. Ayo dong kita beretika yang baik dan sopan. Ya. Jadi saya kira itu, saya sangat bangga dengan Jabat. Sekali lagi, Jabat adalah salah satu klub yang saya suka hadir karena masih menerapkan tata tertib sesuai Toastmaster. Terima kasih. Terima kasih banyak Distinguished Toastmaster Min Sunari atas masukan-masukannya dan juga pendapatnya tentang Klub Toastmasters Jakarta Bahasa. Oh ya, rekan-rekan Toastmaster dan para tamu. Untuk diketahui, pertemuan Toastmaster hari ini dilaksanakan secara internasional ini. Karena ada Distinguished Toastmaster Ayu Anantia yang sedang di Amerika, ada Distinguished Toastmaster Wijaya yang sedang di Medan, dan ada siapa lagi? Oh iya, Toastmaster Lani juga ada di Jogja ini.
Jadi kita melaksanakan pertemuan kita ini secara internasional. Untuk Distinguished Toastmaster Ayu Anantia, apa ada yang ingin disampaikan mengenai pertemuan kita pada hari ini? Dipersilakan. Saya akur dengan Bu Min saja. Semuanya baik. Jabat ada salah satu Jabat ini kakak tertua ya. Jadi banyak sekali yang saya pelajari dari Jabat. Dan terutama untuk hari ini seperti biasa selalu berjalan dengan baik. Saya setuju Bu Min. Jabat memang top. Terima kasih Toastmaster Ade. Terima kasih Distinguished Toastmaster Ayu Anantia atas masukan ya, atas kesan pada Klub Toastmaster Jakarta Bahasa. Dan ada hadir juga bersama kita hari ini ada Toastmaster Fitri Nicho, Direktur Area I3. Apa ada masukan, saran, kesan dan pesan terhadap pertemuan kita pada hari ini? Baik, terima kasih Toastmaster Ade. Saya sangat bersyukur ya bisa hadir lagi di Jakarta Bahasa Toastmaster dan sangat bagus sih dengan semua perubahan dan perkembangan, apalagi di masa-masa ini adalah dengan esko kepengurusan yang baru dan banyak perubahan yang kita bisa lihat bahwa Jakarta Bahasa selalu melakukan perubahan demi perubahan, dan salah satunya adalah dengan adanya sesi edukasi ini yang terus dilakukan. Jadi bukan hanya bahas tentang Toastmaster, tapi bisa membahas tentang kehidupan, bisa membahas tentang bisnis segala macam yang pernah saya diskusikan dengan para pengurus Esko dan juga kepengurusan. Dan terima kasih untuk para Esko di tahun yang baru. Semoga ini bisa berkelanjutan di kepengurusan yang akan datang menjadi generasi dan satu wadah khususnya di Jakarta Bahasa. Kita bisa melihat bahwa bahasa Indonesia bisa terus digunakan, apalagi berhubungan dengan hari ini bahas tentang etika, karena berkomunikasi itu penting. Dan kadang kesalahan berkomunikasi aja berakibat fatal. Jadi itu sangat penting sekali, sehingga Klub Bahasa Indonesia ini terus ditingkatkan, diteruskan, supaya kita bisa menciptakan generasi yang semakin banyak mencintai Indonesia dan menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Terima kasih. Nicho, Direktur Area I3, atas kesan-pesannya mengenai pertemuan kita pada hari ini. Dan untuk selanjutnya saya juga ingin menyapa Distinguished Toastmaster Wijaya. Terima kasih. Saya sangat suka Jabat karena Jabat merupakan klub saya juga. Saya dulu member di Jabat 1 tahun waktu di Jakarta. Jadi anggota Jabat ini merupakan keluarga sendiri. Jadi untuk meeting hari ini menurut saya sangat bagus dan jadikan contoh. Saya setuju dari pendapat DTM Misionari. Memang saya sendiri, klub saja masih harus belajar dari Jabat. Sangat teratur, sangat disiplin. Terima kasih atas kesempatannya. Terima kasih Distinguished Toastmaster Wijaya. Dan bersama-sama kita juga hadir ada Toastmaster Tommy Gunawan ya. Itu kalau tidak salah beliau adalah bendahara Jakarta Bahasa Toastmaster terdahulu. Apa sedang ada di tempat? Halo, selamat siang. Halo. Perkenalkan, nama saya Tommy. Yang mungkin ada beberapa yang kita belum kenal karena saya ada mungkin 2 tahun semenjak pandemi saya tidak aktif di Jakarta Toastmaster ini, dan ini juga kita memulai lagi untuk berusaha aktif walaupun kegiatan di jam kerja, kita juga berusaha bisa hadir di Jakarta Bahasa ini. Thank you buat teman-teman semua. Terima kasih banyak Toastmaster Tommy Gunawan sudah hadir pada hari ini. Toastmaster Tommy Gunawan ini merupakan bendahara Jakarta Bahasa Toastmaster. Itu 2 periode ya. Toastmaster Tommy. Baik, terima kasih atas kehadirannya hari ini Toastmaster Tommy. Dan lanjut kepada siapa lagi ya? Ada Distinguished Toastmaster
Ade Herawan ya? Distinguished Toastmaster Ade Herawan. Iya, halo Toastmaster Ade dan rekan-rekan semua. Mohon maaf saya belum bisa membuka video. Baik. Senantiasa senang bisa hadir di pertemuan Jakarta Bahasa Toastmaster. Meskipun saya tidak hadir dari awal, tapi tetap merasakan aura positif dari pertemuan kita hari ini dan juga tadi mendengar komentar-komentar positif dari para rekan-rekan Toastmaster dan juga para tamu. Harapan saya hal yang positif ini bisa tetap dipertahankan dan saya sudah tidak sabar untuk kita bisa menghadiri pertemuan secara penuh, yaitu dengan luring di Jakarta Bahasa Toastmaster. Terima kasih. Terima kasih banyak Distinguished Toastmaster Ade Herawan atas kesannya pada pertemuan kita pada hari ini. Ada Toastmaster Alvin Abrar dari SCBD Toastmaster. Apa ada yang ingin disampaikan mengenai pertemuannya? Ya, selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Saya Alvin dari SCBD. Saya sangat senang bisa datang ke sini. Saya lihat mekanisme hybridnya sangat mulus sekali. Bisa saya jadikan contoh karena dalam 2 minggu ke depan klub saya juga akan mengadakan hybrid. Sangat bisa mulus sekali ya. Pengaturan mikrofonnya, pengaturan kameranya. Saya kira ini perencanaan yang sangat detail. Saya juga senang sekali education-nya juga sangat menyenangkan dan sangat praktikal. Mungkin tadi ada kendala di share screen ya. Aku juga pernah mengalami kendala itu. Waktu itu ada speaker yang harus share presentasi, tapi ada kendala presenter view-nya gitu. Waktu itu disaranin oleh GE-nya, General Evaluator-nya, kalau bisa kalau mau ada share screen kayak gitu mungkin bisa dicoba dulu sebelum mulai pertemuan. Jadi kalau ada kayak gitu, kayak muncul presenter view bisa diantisipasi dari awal. Cuman sekarang secara garis besar saya sangat senang saya jadi ada panutan untuk diterapkan di klub saya. Terima kasih Pak Adi. Terima kasih banyak Toastmaster Alvin atas kesan dan juga masukannya terhadap pertemuan kita pada hari ini. Semoga kedepannya kita semua klub-klub yang ada di manapun berada bisa melaksanakan pertemuan-pertemuan secara lancar dan bisa menerapkan masukan-masukan tersebut. Dan ada masukan juga dari Toastmaster Fitri ini, katanya kapan ini pertemuan semua klub di area I3 katanya kan. Mungkin kita menunggu ini ya, menunggu arahan dari direktur area saja ya. Bagaimana itu Toastmaster Monica? Boleh kepala presiden. Kita lihat lagi masih ada Tamu Taufik ini kayak sepertinya anggota baru kita juga ya, Taufik Suryana. Toastmaster Taufik, bagaimana mengenai pertemuan kita pada hari ini? Ya, halo, selamat siang semuanya. Mohon maaf, kamera saya belum bisa diaktifkan. Untuk pertemuan kali ini yang pertama saya masuk ke dalam klub meeting ya. Jadi ini pengalaman yang luar biasa. Dan banyak menginspirasi, menjadikan itu sebagai motivasi bagi saya untuk bergabung di Toastmaster Jakarta Bahasa ini. Dari beberapa komentar yang ada itu bikin merinding ya. Jadi ini bagus sekali. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih banyak Toastmaster Taufik. Toastmaster Taufik ini merupakan salah satu anggota baru kita di klub Toastmaster Jakarta Bahasa, teman-teman semua. Dan Toastmaster Taufik baru saja bergabung di bulan ini ya. Di bulan depan, di bulan ini ya, bulan ini. Baik, kita lihat juga ada Raisa yang tadi sempat keluar ya, mungkin kendala koneksi. Kita sapa juga.
Raisa, bagaimana pendapat Anda mengenai pertemuan kita pada hari ini? Sedang tidak di tempat ya, Raisa M. Halo. Ayo. Halo, selamat siang. Mohon maaf tadi saya ada sedikit kendala koneksi. Jadi langsung saja pendapat saya mengenai pertemuan kali ini. Pertemuan kali ini cukup menginspirasi bagi saya dan tentunya bagi para peserta lainnya baik secara Zoom maupun secara luring. Namun ternyata saya tidak mengetahui kalau ternyata dalam sesi ini tidak ada table topics, atau mungkin saya terlewat ketika tadi. Tapi secara keseluruhan saya sangat senang ada sesi ini karena itu tadi sangat menginspirasi dan tentunya mudah-mudahan berguna bagi kita semua. Terima kasih. Si Raisa ini ngomong-ngomong ini ya, sudah Toastmaster dari klub lain atau tamu ya? Saya sebagai tamu dan belum bergabung dengan Toastmaster manapun. Oh iya, baik. Terima kasih atas kehadirannya Mbak Raisa, dan juga terima kasih atas pesannya untuk kita klub Toastmasters Jakarta Bahasa pada hari ini. Dan kami rasa sudah semua kita sapa ya. Baik, terima kasih banyak kepada rekan-rekan semua yang telah hadir pada hari ini dan juga mengikuti sesi edukasi kita yang dibawakan oleh Distinguished Toastmaster Ayu Anantia pada hari ini. Dan kepada teman-teman yang bertugas, kami dari Komite Klub Toastmasters Jakarta Bahasa mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kerja keras teman-teman semua, sehingga pertemuan kita berjalan dengan lancar hingga pada siang hari ini. Maka untuk itu akan kita tutup pertemuan kita pada siang hari ini dengan 3 kali ketukan. Terima kasih.